Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Shalom. dalam Tuhan. Ya masih ingat saya tentu ya. Dulu pernah juga. Tapi sekarang lain, gedungnya lebih besar. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Gembala yang beri kesempatan bagi saya untuk menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam pelayanan saya. Dan Tuhan sudah menolong selama 22 tahun. Ya, jadi mulai dari hal yang kecil yang bagi saya belum bisa nerima dulu dalam pelayanan ini karena orang-orangnya juga orang-orang kumuh. Tapi saya fokus pada visi misi saya menjangkau suku Bajo lewat pendidikan. Tentang fokusnya pada pengembangan pendidikan. 2000 sampai sekarang Tuhan mempercayakan pelayanan 100 anak sebelum pandemik. Tapi setelah pandemik karena anak-anak itu online di rumah masing-masing tidak ada yang mau sekolah. Karena orang tua tidak bisa membaca dan menulis. Jadi tidak terjangkau, hanya 50 anak. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan generasi penerus, ya, di mana Tuhan berikan 2 anak. Itu bukan ide saya, tapi salah satu orang yang mendengar kesaksian saya. Dia seorang hamba Tuhan juga sekarang, dia sekolah teologi. Dulu dia kerja di kantor pajak. Untuk mempersiapkan pengganti. Karena dia lihat fisik kondisi saya sudah semakin lemah. Ya, jadi tidak mungkin ibu terus di lapangan. Dan ya saya tidak ada biaya, hanya bisa sampai di sekolah di Filipina aja. Kalau keluar negeri banyak hal yang diperlukan. Tapi luar biasa, kalau kita setia dan taat, ya dimanapun kita berada yang melayani di lapangan atau di gereja, ya kita semua orang-orang percaya tetap setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Kan Tuhan bilang setialah dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Dan puji Tuhan, saya bisa ke Indonesia karena menghadiri wisuda 2 anak yang disekolahkan di STTAT Kalbar, sekolahnya YPPI cabangnya Pak Agustinus tahu itu, karena ada 3 sekolah YPPI di Tanjung Enim, Sumatera bagian selatan, di Batu dengan di Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, inilah anak asuh saya, mana dia? Yang laki-laki cemburu karena harus pulang kembali visanya tanggal 8 Juli kemarin. Dia bisa menemani saya karena saya juga sekaligus berobat. Saya ada masalah dengan penyakit saya, tangan saya yang katanya dokter gejala Parkinson. Padahal saya tidak punya turunan Parkinson. Tapi itulah ya Tuhan memberikan kebaikannya, kekuatan yang diberikan kepada saya. Anak saya ini yang satu sudah ada di Filipina, sementara pelayanan ditinggalkan, dia yang menangani. Dan yang ini tanggal 3 November nanti visanya baru habis. Jadi rencana kami tanggal 31 Oktober kami kembali. Jadi saya bilang saya ajaklah ke Bali untuk tujuannya kunjungan dan juga membawa dia untuk bisa lihat-lihat kota Bali. Karena dia tahu tentang Bali, karena Indonesia kalau di luar negeri itu Bali. Yang lainnya bukan Indonesia. Ya. Jadi itu saya bersyukur kepada Tuhan, mereka akan meneruskan pelayanan kami 2 anak ini. Ya, saya menemani dulu berapa tahun. Ya, sudah itu baru saya akan kembali ke Indonesia. Pelayanan misi dalam negeri. Jadi sekarang yang kami layani, puji Tuhan, lewat pelayanan di rumah-rumah, Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru. Semakin banyak yang datang kepada Tuhan, ya. Dan juga pandemik itu memang tidak menjadi penghalang kami terus melayani. Karena kan bagaimana kami mau live streaming, orang-orang Bajo tidak punya HP tapi nggak ada pulsa, kan tidak bisa. Saya coba-coba video tidak muat ininya. Tuhan kasih ide selama 3 tahun kami pelayanan di rumah-rumah dengan mengirim firman Tuhan. Saya jelaskan dalam ya tentu bahasa Tagalog, kemudian dikirim lewat messenger. Dan itu rupanya Tuhan luar biasa bekerja. Pandemik tidak menjadi penghalang dalam pelayanan. Mungkin kita tidak bisa pergi ke lapangan,
Tapi Tuhan memberikan yang luar biasa dengan caranya ya. Lewat media massa, misalnya live streaming, kalau yang bisa live streaming, kemudian online ya, Zoom juga. Jadi selama 2 tahun juga saya pelayanan Zoom ya, khotbah. Dan saya bersyukur karena ada pendukung baru juga dari Papua yang saya berangan-angan ke Merauke, tapi belum bisa ke Merauke, tapi pelayanan lewat Zoom, khotbah dan sharing misi. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dalam pelayanan, karena walaupun dalam kondisi fisik saya sudah lemah, kan hidup ini adalah kesempatan ya. Amin. Kita terus melayani, tidak usah kita mikir persoalan kita. Mari kita fokus kepada mencari jiwa. Ya, Tuhan bisa pakai kita semua. Ya, buktinya ini gereja ini dulu kan yang masih ini, saya lewat sana ternyata muter juga lewat sini dan ternyata sudah besar gitu. Yang gereja itu kita sendiri. Jadi mari kita fokus pada mencari jiwa-jiwa. Persoalan setiap kita ada ya. Di yayasan kami juga punya masalah. Tapi apakah saya mau terbawa dengan masalah itu? Saya bilang, saya tidak mau mikirin masalah diriku sendiri aja, dengan sakitku aja sudah bermasalah. Mikir setengah mati bagaimana bisa sembuh ya. Tidak bisa seperti dulu, tapi Tuhan luar biasa. Makanya mereka dua bilang, khawatir kok bisa membati dari Filipina datang ke Indonesia. Saya bilang Tuhan memberkati pelayanan saya. Amin. Tuhan memberkati perjalanan saya juga. Jadi saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita kalau kita setia dan taat. Ya, puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Tuhan telah memberkati pelayanan kami. Mari kita terus maju terus. Semangat melayani Tuhan, semangat ikut Tuhan. Masalah itu pasti ada. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang luar biasa, yang setia. Saya merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan menolong. Walaupun fisik saya lemah, tapi saya bisa pergi kemana-mana. Dan bahkan sampai ke Bali ini dan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Saya beri kesempatan anak saya, mohon maaf Pak, waktu sedikit untuk dia bersaksi. Dan nanti kami akan menyanyikan lagu oleh-oleh dari Filipina untuk Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rose Ann, asli orang Filipina. Saya udah 6 tahun di Indonesia. Saya kuliah, ambil teologi ya. Dan 16 Juni baru selesai wisuda. Dan saya bersyukur karena memang Tuhan ada rencana kenapa saya di Indonesia. Dan saya bersyukur karena Tuhan pakai orang untuk saya kuliah di Indonesia. Memang kita kalau sebagai manusia kita memikirkan kayaknya nggak bisa karena mahal bayar tiket, pokoknya banyaklah urusan surat-surat. Sampai saya 2 kali gagal untuk pergi ke Indonesia, hangus terus. Terus yang 3 kalinya saya tanya, 2 kalinya saya tanya, Pak, apa sih yang masalah, kenapa nggak bisa pergi ke Indonesia? Apalagi kan kita malu untuk sponsor kan, karena ya terus hangus, apalagi mahal, berapa 3 jutaan lah gitulah satu tiket kan. Dan Tuhan berjalan, dan terus dibilanglah ini surat-surat yang kamu harus cari gitu. Dan bersyukur karena sponsor saya katanya, An, semangat ya, pasti kamu bisa. Dan saya bersyukur disitulah ketiga kali disitulah memang Tuhan, kalau memang bukan kehendakmu saya pergi ke Indonesia, pasti kamu buka jalan. Terus saya doa puasa bersama Ibu Kencenawati, dan di situ 3 kali bisa datang ke Kalimantan. Dan di situ mengikuti pembentukan, memang luar biasa pembentukannya. Saya bilang, oh ternyata gitu ya, sebagai hamba Tuhan banyak tentangan. Tiba-tiba dimarahin di depan orang-orang di Balukan. Saya bilang, kenapa sih kakak ini marahin terus saya nggak ada salah. Oh ternyata pembentukan di tes kesabaran kita. Dan di situ saya belajar bangun pagi lah, makan yang apa saja yang disiapkan untuk kita. Dan di situ saya merasakan puas, dan di situ saya enjoy juga. Dan sampai badan saya besar gitu kan. Dia bilang, wow ternyata. Dan di situ menikmati makanan, sampai yang saya nggak bisa makan di Filipina, saya bisa makan di Indonesia. Yang estetik yang wow lah menurut saya, daging ular, monyet,
Soalnya kita pelayanan kan, kita harus terima apa yang mereka berikan sama kita kan. Dan yang saya doakan saja, Tuhan, kalau saya pelayanan Tuhan, jangan sampai mereka kasih makanan saya yang saya bisa membuat saya muntah, karena kita kan enggak enak kan kalau kita muntah di hadapan mereka, apalagi makanan kita tidak bisa kan. Tetapi puji Tuhan, yang apa yang mereka kasih sama saya, langsung telanjang minum air putih. Tuhan terima kasih, saya enggak bisa enggak jadi muntah gitu. Dan di situ nikmati, dan saya bersyukur 5 tahun dibentuk di STTATI. Di situ saya melihat pertolongan Tuhan. Di situlah saya melihat ternyata saya bisa membuat skripsi bahasa Indonesia. Yang saya bilang saya terbatas. Dan apalagi kan bahasa Indonesia kalau ditranslate bahasa Inggris pasti terbalik kan. Dan saya ingat pas belajar bahasa Indonesia tuh, saya pikirkan dulu kalau berbahasa Indonesia. Pikirkan dulu bahasa Inggrisnya. Saya bilang, tiba-tiba ada anjing yang ribut, saya bilang kan, aduh, Pak Koti anjing, saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba, wih Bu, saya bilang, aduh, kamu salah, bukan anjing Pak Koti, masa kamu bilang dia anjing, katanya gitu. Mereka kan, iya, harus kamu bilang, anjingnya Pak Koti ribut, bukan Pak Koti yang anjing gitu kan. Saya bilang, iya. Terus tiba-tiba, iya benar-benar. Ya disitulah pokoknya lucu lah perjalanan yang sambil saya belajar Indonesia, sampai 6 bulan saya belajar Indonesia. Dan di situ saya melihat pertolongan Tuhan. Memang saya doa puasa, Tuhan saya pasti bisa berbahasa Indonesia, pasti Tuhan tolong saya. Dan sampai itu Tuhan ya semester 2 udah bisa, dan bisalah bergaul sama mereka. Karena kalau kita enggak bisa berbahasa, memang kita stres. Dan di Filipina pun Ibu Kancanawati suruh saya, kan kamu harus belajar bahasa Indonesia di sini. Kita nggak bisa kalau kita bukan di tempat. Dan di situ saya bersyukur pertolongan Tuhan, dan banyak orang yang mendoakan, dan di waktu yang kita nggak ada pasti Tuhan pakai. Dan itu saja, terima kasih kami bisa berkunjung di tempat ini. Sekarang Tuhan buat nyatakan bagi saya 2 suku yang saya lain. Dia suku Tagalog, backgroundnya Katolik, tidak pernah ke gereja, ya. Sampai 7 turunannya. Hanya gereja itu kalau ulang tahun atau acara-acara tertentu. Dan yang satunya suku Bajau yang sudah ada di Filipina. Jadi kami melayani sekarang 2 suku karena mereka datang. Kami boleh nggak Mam ikut ke gereja? Yang dari suku Tagalog, keluarganya dia, keluarga besarnya dia, sekarang bisa ikut dengan kita, dan mereka minta dibaptis. Mereka sendiri yang minta dibaptis, ya. Dia suku Bajau yang ini, tambahan suku Bajau dan suku Tagalog juga. Oke, itu saja. Kami mau menyanyi dulu oleh-oleh dari Filipina. Tadi lupa saya ada di HP itu. Ya, saya tadi malam coba tes dengan Rebecca. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ada. Lagu ini dari bahasa Bajau, kemudian saya terjemahkan ke Tagalog dan bahasa Indonesia. Belum sempat ke bahasa Inggris, ya. Jadi gampang kok. Rebecca bilang gampang ya. Oke. Inrusin Tuhan alasa, inrusin Tuhan alasa, inrusin Tuhan alasa, benalasa. Dapat tangis tetapi toa sampai nak kapikilmu. Inrusin Tuhan alasa benalasa. Tagalog. Sa Panginoon Jesus, sa Panginoon Jesus, sa Panginoon Jesus, may pag-ibig. Kung ako malungkot at masaya, pag-ibig kasama ko. Sa Panginoon Jesus, may pag-ibig. Bahasa Indonesianya. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Waktu aku susah dan senang, kasih-Mu menguatkan.
Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Bisa ya? Oke, mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Hanya kasih Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Amin. Kasih Tuhan Yesus itu memotivasi kita dalam kehidupan kita, dalam menghadapi tantangan dunia ini, pergumulan dalam keluarga. Dan kasih Tuhan juga memotivasi kita untuk melayani terus, setia sampai mati. Bahasa Indonesianya aja dulu. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Kasih waktu aku susah dan senang, waktu aku susah dan senang, kasih Tuhan menguatkan. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Sekali lagi. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, amin. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Kasih waktu aku susah dan senang, waktu aku susah dan senang, kasih Tuhan menguatkan. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Saya menyanyikan dalam bahasa Bajonya. Inrusin Tuhan alasa, inrusin Tuhan alasa, inrusin Tuhan alasa, benalasa, benalasa. Dapat tangis tetapi toa, mabait na tapi kilnu. Inrusin Tuhan alasa, benalasa. Sapangi noon, sapangi noon Jesus, sapangi noon Jesus, sapangi noon Jesus, may pag-ibig. Kung ako malungkot at masaya, pag-ibig kasama ko. Sa Panginoon Jesus may pag-ibig. Bahasa Indonesia pasti bisa semua. Dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Ada kasih. Waktu aku susah dan senang, waktu aku susah dan senang, kasih Tuhan menguatkan. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Satu kali lagi sampai dihafal. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Ada kasih. Waktu aku susah, aku susah dan senang, kasih Tuhan menguatkan. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Ya, ini bisa kita, kalau sudah tahu bahasa Indonesianya, bisa nanti Pak Agustinus mungkin bisa menerjemahkannya dalam bahasa daerah. Misalnya bahasa Kupang atau Sumba, bahasa Batak atau bahasa Batak juga bahasa apa saja ya. Jadi Amen. Sekali lagi ini terakhir. Dan saya terima kasih untuk semua dukungan doa Bapak Ibu yang sudah mendoakan pelayanan saya. Sekali lagi dan sudah itu saya serahkan kepada MC. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Amin. Waktu susah dan senang, kasih Tuhan menguatkan. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Di dalam Tuhan Yesus ada kasih. Sa Panginoon Yesus may pag-ibig, hinrusin Tuhan alasa, benalasa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.